Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya diberi kesempatan untuk mewawancara Bapak. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arnoldus Jansen Banu. Baik, di sini Bapak selaku pemilik usaha di perkebunan semangka ini ya Pak, betul begitu? Ya, Di sini bisa Bapak jelaskan alamatnya secara detail. ini kilo 14. Kilo 14 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ya Pak. Ya, Nah, kira-kira sudah berapa lama Bapak memiliki usaha kebun di sini? sudah 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun ya Pak. Ya, Nah, di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana usaha Bapak ini bisa berkembang dan juga bisa berjangka panjang serta bagaimana dampak-dampaknya yang Bapak alami ya Pak. Nah, yang pertama itu apakah Bapak memiliki pesaing utama dalam perkebunan ini? Jika ada, bisa Bapak jelaskan? persaing tidak ada, paling kami petani sendiri. Oke, sesama petani ya, Ya. seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam menghadapi perubahan selera atau tren konsumen? Bagaimana cara Bapak Ibu untuk menghadapi perubahan-perubahan itu? Perubahan-perubahan itu kan paling hanya banjir, hujan, itu saja. Baik, bagaimana sistem pencatatan keuangan harian atau bulanan yang ada di usaha Bapak ini? Bagaimana Bapak melakukan pencatatan tersebut? Kalau harian kan 150 bayar anak-anak 3 orang, 4 orang, begitu. Oh, itu biaya kerjanya ya? Ya, Baik. Nah, sumber modal dari mana yang Bapak pinjam gitu? Misalnya ada pinjam modal dari bank atau dari koperasi seperti itu. Apakah ada? ada dari BRI. Oke, jadi modalnya dipinjam dari bank ya, Pak. Iya. Seperti itu. Berarti dicicil setiap bulan ya, Pak. Ya, Ya. Nah, kendala apa yang sering muncul soal arus kas? Apakah ada kendala yang muncul soal mengenai keuangan yang Bapak tangani selama ini? palingan kalau saat musim hujan kan itu pasti kendala, dia rusak toh. Oh, jadi Nah, keuangan pun ikut menurun ya, Pak. Ya, Ya. menurun. Nah, yang berikut bagaimana jika harga jual tiba-tiba turun atau gagal panen? Itu kira-kira seperti apa, Pak? Itu kalau gagal panen kan rugi lah kita, makanya kita kendala uangnya Hmm. di segi itu. Apakah Bapak memiliki asuransi dalam hal ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, yang berikutnya itu resiko operasional ya. Nah, misalnya ada alat mesin yang dipakai, apakah sering rusak? Ya ada. Traktor kan pasti ada patah, dia punya baling-baling gilingan, dia punya saringan harus dikasih bersih. Nah, kira-kira kalau alat produksi yang Bapak pakai itu sering rusak. Nah, biaya estimasi untuk perbaikannya itu range-nya dari harga berapa? Dia sekitar ya 500-an Oh, ke start atas. dari 500-an ke atas ya, Iya. Pak. Nah, bagaimana proses produksi dari awal sampai panen atau dijual itu kira-kira bagaimana? Dia dari awal kan harus bajak dulu, setelah bajak ini semprot rumput dulu, bajak, babat, baru ini kita siap tanam. Oke. Nah, sumber daya manusia atau tenaga harian, apakah Bapak memiliki kendala dalam tenaga kerja? Ada Kira-kira kendalanya itu seperti apa dalam tenaga kerjanya? kendala itu masalah orang tidak datang. Oh, berarti orang yang bekerja dengan Bapak itu kadang tidak hadir untuk membantu bekerja seperti itu ya, Pak? Iya, begitu. Nah, yang berikut bagaimana kualitas bibit atau pupuk yang dijaga itu kira-kira seperti apa? Itu kalau pupuk itu jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit. Terus kalau banyak juga pupuknya juga stoknya kurang, begitu. Ya, baik ya Pak. Yang berikutnya pernah gagal produksi karena hama atau penyakit dan juga cuaca? Pernah seperti hujan, banjir juga.
Oh, kalau banjir berarti langsung gagal panen Iya, total ya. iya, Itu langsung kenapa? Itu karena curah hujannya yang sangat tinggi. tinggi. Oke, baik. Nah, yang berikutnya, bagaimana sistem penyimpanan hasil panen? Apakah langsung dijual atau disimpan terlebih dahulu? Ya kita telepon dulu ini pembelinya, baru kita petik langsung muat ke pasar. Oke, jadi tidak ada sistem penyimpanan hasil panennya. Setelah Tidak ada. dipanen langsung dijual ya, Bapak. Iya. Betul sekali ya. Nah, dari semua risiko tadi, mana yang paling mengancam keberlangsungan usaha saat ini? Palingnya hujan, banjir, gitu, hama, itu yang resikonya. Oke, baik ya, terima kasih ya, Pak. Nah, saran dari saya untuk beberapa kendala yang terjadi saat ini, salah satunya banjir ya. Jadi Iya. kalau banjir kita bisa memiliki teknik atau cara yang lain, yaitu dengan eh, pertanian resilient, yaitu kita harus meninggikan bedengnya ya, Pak. Iya. Sehingga jika banjir datang, bedengnya tinggi sehingga itu tidak terendam banjir. Bisa Iya. seperti itu ya, Pak, salah satu Iya. cara. Dan juga aliran dari got itu harus sering dibersihkan sehingga Dibersihkan selokan. jalan selokannya, sehingga aliran air itu harus tetap lancar ya, sehingga tidak terjadi Tidak. kendala saat hujan dan juga tidak terjadi banjir ya, Pak. Iya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya, Pak, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menggali beberapa informasi mengenai kendala dan juga sistem keuangan di pertanian Bapak ya. Terima kasih ya, Pak, atas waktu dan Oke, kesempatannya. sama-sama.